Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di materi pengenalan video scribe ya untuk mendukung pembuatan materi ajar dengan konsep whiteboard animation ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah seperti biasa melakukan registrasi ya. Bagi Anda yang sudah melakukan registrasi di videoscribe.co ya, silakan Anda daftarkan email Anda. Kemudian kita coba yang free trial. Free trial ini 7 hari ya. Nanti saya akan berikan tips supaya kita bisa pakai 7 hari lagi gitu ya. Nah, nanti ada beberapa set yang harus kita kunjungi. Oke, kemudian kedua, setelah kita registrasi dan berhasil melakukan pembuatan akun, langkah selanjutnya adalah kita nanti diarahkan untuk mendownload sebuah aplikasi video scribe-nya ya. Video scribe-nya silakan nanti kalian Bapak Ibu semua download ya. Kemudian diinstalasi seperti biasa, next saja. Nanti setelah berhasil dilakukan instalasi, kita harus memasukkan akun kita ya Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Kemudian kita tinggal masukkan dan kita klik login saja seperti ini. Jangan lupa di remember me supaya kita nggak repot masukin password. Oke, nah ini adalah halaman tampilan dashboard awal ya untuk melakukan proses pembuatan akunnya atau pembuatan animasi. Kita bisa buat di sini ya Bapak Ibu, di create new script ini kita klik saja. Nah, nanti akan ada tampilan kosong seperti ini atau whiteboardnya, animationnya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi di atas ini ada script musik, maksudnya kita bisa memberikan musik, kemudian kita bisa memberikan voice over atau narasi, kemudian kita mau merubah backgroundnya, kemudian kita mau geser-geser kanan kiri, dan ini adalah tombol untuk play ya. Jadi mulai ada dua di sini, play from start atau play berdasarkan dari konten ya atau gambar yang Bapak Ibu sudah buat gitu. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada fungsi share nanti untuk digunakan sebagai untuk sharing hasil kinerjanya ya, kerja dari aplikasi kita ini. Oke, beberapa persiapan ya sebelum kita melakukan pembuatan bot animation ini ya. Setelah kita berhasil masuk, yang pertama itu adalah kita harus membuat yang pertama ya, ini sebenarnya tidak wajib tapi biasanya untuk kelancaran dalam hal pembuatan narasi nanti kita harus membuat sebuah storyboard dulu ya Bapak Ibu. Jadi wajib, kalau saya sih wajib ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa melakukan recording atau pembuatan sebuah konten multimedia, ini bisa langsung jalan aja. Tapi biasanya untuk kelancaran saya pakai gitu ya. Nah, storyboard contohnya kayak gimana? Nah, saya nanti sudah akan lampirkan materi contoh storyboard yang saya gunakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngikutin templatingnya saja. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi mata kuliah kita apa? Ya, ini sebenarnya seperti silabus tapi dia lebih detail ya, dalam arti di sini ada narasi yang harus kita ucapkan nanti. Ya, jadi di sini misalnya mata kuliah kita adalah jaringan komputer. Misalnya pertemuan 2 deskripsinya adalah terkait dengan pengenalan perangkat-perangkat hardware ya. Nah, seperti di sini pengenalan switch ya. Kemudian opening title-nya kita buat misalnya berupa teksnya bahan ajar jaringan komputer, kemudian mengenai perangkat yang digunakan dalam jaringan, judulnya seperti itu. Kemudian kita kasih gambar logo kampus kita, kemudian fotonya kita bisa kasih sebuah PC misal gitu ya. Nah, kemudian narasinya kita sudah buatkan juga ya. Misalnya ada instrumen musiknya, kemudian misalnya ada selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan networking. Contoh bla 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 seperti itu, kira-kira 40 detikan.
Kemudian untuk slide kedua kita bisa buat, bentuk teksnya apa, misalnya suite, gambarnya berupa suite, kemudian narasinya juga jangan lupa Bapak Ibu, berikan ya, misalnya suite layar 2 atau apa gitu ya, dan seterusnya. Nanti kalau ada lagi silakan ditambahkan. Nah, kemudian jangan lupa di closing, misalnya Bapak Ibu mau memberikan penjelasan atau kesimpulan silakan dibuatkan di closing ya. Misalnya kita kasih, terima kasih atau mungkin, kritik dan saran dan seterusnya mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan lebih lanjut. Kemudian ada narasinya berupa closing statement ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan dan seterusnya. Jadi ini, kalau saya sih wajib kita harus sediakan supaya nanti pada saat kita recording, narasinya ini tidak banyak terjadi kesalahan ya. Oke, setelah kita sudah berhasil membuat narasinya atau storytelling-nya ini, selanjutnya adalah kita coba melakukan contoh, pembuatan whiteboard ini ya. Nah, tadi kita sudah mengenalkan beberapa tool-nya, selanjutnya kita bisa klik misalnya contohnya gambar ya yang sering kita gunakan nanti, oh ya untuk contohnya juga saya sudah apa namanya, lampirkan di dalam, link nanti Bapak Ibu bisa download ya. Ini materi yang akan kita buat, contohnya saya coba running dulu. Ini yang tadi ya terkait dengan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam mata kuliah networking. Kali ini ya kita akan membahas materi tentang sebuah perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer. Perangkat pertama yang akan kita bahas kali ini adalah switch. Ini adalah bentuk switch. Ada beberapa port. Switch bekerja pada layer data link atau layer kedua. Switch adalah sebuah alat yang menjalankan sebuah alat penghubung segmentasi IP dari banyak jaringan dengan mengalihkan satu dengan yang lainnya dengan melihat sebuah alamat MAC address. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika terdapat pertanyaan dalam perkuliahan kali ini, bisa Anda tanyakan di dalam forum perkuliahan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita buat yang simple saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sambil dengan materi atau bahan ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Oke, setelah tadi kita kembali ke dalam layar whiteboard kita ya. Setelah kita klik ini sebelah kiri yang gambar. Nah, tadi kan yang pertama itu kita akan membuat judul dulu ya. Dengan sebuah, kalau kita lihat di storyboardnya ya, yang pertama itu adalah kita buat opening title-nya dulu ya, dengan bahan ajar komputer dan seterusnya. Jadi kita kemudian di situ ada PC tadi ya, kita bisa buat PC yang seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa besar kecilkan. Nah seperti ini ya, jadi mau diperbesar diperkecil ya, ini bisa kita lakukan. Tinggal klik ujungnya aja Bapak Ibu, klik sininya. Oke, misalkan kita lihat di sini ya, di dalam ininya kita punya foto sebuah PC, kemudian ada logo kampusnya ya, kemudian kita kasih teks mengenai bahan ajar jaringan komputer. Nah untuk teks kita tinggal langsung klik aja di sini, tulis aja bahan ajar jaringan komputer gitu ya, jaringan komputer seperti ini. Judul. Nah nanti teks fontnya bisa kita tengah, kiri dan seterusnya. Kemudian fontnya juga kita bisa atur ya, kita bisa manage font kalau memang dirasa perlu, atau juga nah ini jenis-jenis fontnya kita bisa atur. Kemudian pemberian warna fontnya juga kita bisa set ya, misalnya saya kasih warna ungu seperti ini. Kemudian kalau sudah kita oke saja. Nah maka nanti dia akan muncul seperti ini, dan di bawah ini akan menambah satu layar ya. Ini kita bisa perkecil seperti ini ya. Nanti meskipun kecil dia akan kita bisa set dia besar gitu ya. Misalnya kita jalankan
ini dari sini ya, play from start. Kita klik aja Bapak Ibu, klik. Nah, dia akan menggambar sesuai dengan alurnya ya, atau pola dari gambar kita ya. Nah, ini kalau gambarnya, kalau biasanya ini bentuknya dia SVG ya, atau biasa Bapak Ibu kalau sering buat vektor di dalam Illustrator atau di dalam Corel, nah itu dia lebih pas gitu, karena dia akan menggambar berdasarkan dari titik garis dari satu ke garis yang lain. Nah, beda nanti kalau kita menggunakan JPG ya. Kalau JPG itu dia kayak arsiran gitu, malah lebih kepada apa ya, kuas gitu contohnya. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, seperti itu. Jadi kita perhatikan sekali lagi, dia akan menggambar berdasarkan dari alur polanya PC-nya. Nah, nanti kalau misalnya terlalu lambat, ini kita bisa atur juga ya Bapak Ibu. Jadi speednya untuk menggambarnya juga kita bisa atur. Kemudian kalau kita lihat, nah untuk teksnya dia akan zoom dan dia akan menulis sesuai sama teks yang kita sudah buat gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini dirasa harus, ini kita bisa perkecil misalnya kalau mau di zoom out atau zoom in ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ini ada yang namanya set camera to current position ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nggak set ini, maka secara otomatis gambar itu akan ada di tengah ya Bapak Ibu. Nah, jadi gambar posisinya ada di tengah ya. Jadi kalau kita mau misalnya mau mulai dari kiri gambarnya, misalnya dari sini ya, kita bisa juga, ini kita misalnya teksnya kita geser ke sini, kita perkecil lagi, kita naikin. Nah, ini misalnya yang gambar dan teksnya kita mau current position ya, kita klik ininya. Nah, supaya gambarnya tetap ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita running, nah dia tetap ada di sebelah kiri ya, nggak di tengah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bedanya untuk kamera seperti itu. Termasuk juga teksnya dia ngikutin dari monitornya. Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan juga ya, supaya tidak ada kesalahan. Nah, ini kalau misalnya seperti itu kan kecil ya, berarti ini yang teksnya nggak perlu kita kasih current position, supaya dia nanti zoom outnya datang. Nah, kita lihat transisinya dari mulai awal. Nah, seperti ini. Nanti kita atur dia supaya lebih cepat ya, gambarnya supaya lebih cepat. Nah, ini nanti setelah ini zoom out, nah, dia akan zoom seperti ini. Baik, bagaimana cara untuk mempercepat penggambarannya tadi ya, atau melakukan ini? Kita klik 2 kali aja. Kemudian di sebelah kiri bawah tuh ada namanya element properties. Nah, ini speednya kita bisa perkecil ya, supaya dia lebih cepat. Misalnya dari 5 detik seperti ini. Kita centang dan kita coba cek ya. Nah, kita lihat perubahannya lebih cepat ya sekarang. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ya. Kemudian kita lihat lagi di whiteboard kita atau di dalam storytellingnya. Nah, ini opening, title, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk membuat mengenal perangkat yang digunakan dalam jaringan. Nah, kita tinggal tuliskan lagi aja nih Bapak Ibu nih. Kita tinggal tuliskan lagi judul subnya, berarti mengenal perangkat yang digunakan dalam, kita enter aja, dalam jaringan. Kita mulai dan kita taruh tengah, kita checklist. Nah, kita turunkan sedikit. Nah, kita atur. Oke, mengenal sudah kita berhasil buat. Lanjutnya kita lihat lagi. Kita lihat lagi di dalam sini ya, gambar dan logo kampus ya. Ini kita kasih logo kampus di dalam sininya boleh.
Kita kasih saja. Nah, kita masukin lagi berarti ininya. Kita kasih logo kita. Nanti disesuaikan sama logo Bapak Ibu ya, bisa kampus atau sekolah yang Bapak Ibu ajar sekarang. Seperti ini. Nah, sekarang kalau ini kita set position aja ya. Kalau untuk yang ini, nah ini kita geser ke sebelah sini. Oke, dan speednya juga kita akan ubah dia lebih cepat. Misalnya 1 detik aja ya. Kita mulai. Sekarang kita running dulu. Nah, ini ya. Ini kalau gambar JPG seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi beda kalau dengan gambar yang ini kan, yang PC tadi ya. Nah, JPG atau PNG kalau tidak salah dia seperti itu ya. Jadi kayak orang coret-coret gitu. Ini bahannya bahan ajar jaringan komputer. Ini juga misalnya kalau dianggap terlalu lama, kita juga bisa atur juga speednya. Nah, ini misalnya kita atur ya sekalian ya. Ini kita klik saja sebelah kiri ada elemen properties. Nah, ini terlalu lama 6. Kita geser ke 3 detik saja. Kemudian yang ininya juga sama ya. Kita geser ke 3 detik. Nah, di sini ada shortcutnya tuh lumayan banyak ya. Nanti kalau kita samain aja 3 detik. Nah, di sini ada banyak shortcutnya. Jadi ini untuk lock view position sama yang kayak di sini. Ya, kemudian ini untuk melakukan lock elemen. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kemudian ini tadi elemen properties. Kemudian ini kalau kita mau menghapus dan ini untuk menyembunyikan elemen ya. Jadi mungkin saja kita nggak mau menghapus nih, hanya mau disembunyikan saja bisa juga ya. Jadi kalau udah terlalu banyak kan repot misalnya. Nah, seperti itu. Jadi coba kita mulai lagi. Ini kita nggak dipercepat ya. Nah, ini kalau misalnya ini juga masih terlalu lama bisa diperkecil lagi. Nah, bahan ajar jaringan komputer itu ya. Mengenal perangkat yang digunakan dalam jaringan misalnya. Nah, ini kita gambar gini seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan ininya juga kita bisa atur ya, Bapak Ibu. Jadi model drawing handnya kita bisa atur dia mau kanan kiri atau mau pakai teleskop seperti ini, tulisan kiri atau kanan tangannya. Nah, ini juga kita bisa berikan seperti itu. Ya. Dia modelnya mau gambar atau mau di move in. Move in itu maksudnya kayak di apa namanya diantar gitu ya, tangannya kayak 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 membawa sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita move in ini juga kita bisa atur angle-nya mau dari mana, mau dari bawah, dari kiri ya, dia miring, dia lurus secara vertikal atau mau dimiringin. Nah, ini bisa misalnya saya mau dari bawah, pergerakannya dia smooth ya, overshot, bounce ya, maksudnya ke atas ke bawah lagi. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba aja, saya nggak jelasin lagi. Misalnya saya coba yang move in ya, kita mulai saja. Nah, kita coba dulu. Nah, seperti itu. Jadi dia kayak diantar gitu ya. Nah, ini mungkin kalau diantar jangan terlalu cepat, 1 detik, mungkin 3 detik saja. Sekarang coba kita. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, saya rasa untuk intronya cukup sampai sini. Selanjutnya di materi berikutnya kita akan membuat halaman dasarnya ya, atau halaman dari pembahasan kita ya. Oke, nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.